Oke, Shalom. Ada Romo ya, ada suster, ada yang berapa banyak di tempat ini yang para pastor? Oh, ada, rupanya duduknya paling depan gitu. Ada yang paling belakang. Ada satu suster dan sisanya bapak, dan rasanya ibu-ibunya banyak bener di tempat ini, betul ya? Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, ya, Romo dan suster, kenapa pilih kelas yang umum? Kenapa Bapak Ibu? Kan banyak kelas tuh. Ada musik, bener nggak? Terus ada emeritus, nggak mungkin ya emeritus. Terus ada leader, apa lagi ya? Pewarta, pendoa. Lalu kenapa pilih kelas yang umum? Karena bingung ya, saking banyaknya ya. Saya pikir kelas ini adalah kelas sisa-sisa penjajahan yang paling sedikit. Karena semuanya udah milih ini. Lalu kemudian gak ada nih yang kelas ini. Ternyata kelas ini yang paling banyak. Tepuk tangan dong buat kita semua. Saya pikir ini yang paling sedikit, ternyata yang paling banyak. Bapak Ibu, oh ya, perkenalkan, nama saya Christian Mulyadi, nama Christian pasaran. Maka saya selalu sebut nama belakang saya. Saya dari Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Jadi saya orang Jakarta. Saya mendampingi hidup 2 orang wanita dalam hidup saya. Saya punya 1 orang istri dan 1 anak perempuan. Itu anak saya pas masih bayi. Anak saya sekarang kelas 4 SD. Jadi saya bapak dan suami buat keluarga saya. Lalu apa lagi ya? Di dalam Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Jakarta, saya dipercayakan oleh BPK PKK KAJ untuk mengurus bidang pembinaan. Bidang pembinaan di KAJ itu isinya adalah para pewarta dan para pengajar, para tim pujian, dan litbang, penelitian dan pengembangan. Jadi kira-kira itu. Dan tema malam hari ini, sore hari ini, di tema umum workshop yang pertama, kita mau bicara bahwa soal persekutuan doa, dan khususnya bicara bahwa persekutuan doa adalah media tumbuh para pembaru karismatik Katolik. Bahwa persekutuan doa harus jadi media, tempat di mana Anda dan saya bertumbuh. Nah, dalam hal apa? Ini yang kita mau bicarakan, dan nanti kemudian kita akan masuk ke dalam diskusi. Tapi karena saya nggak nyangka kelasnya 300 orang, saya lagi mikir gimana diskusinya. Nanti pas lagi diskusi, hadap depan belakang aja yang 5 orang seperti itu. Setuju? Atau nggak setuju? Silakan keluar Bapak Ibu. Cari kelas yang lain. Oke, saya minta maaf kalau kemudian nanti ada bercandaan dan cara bicara saya yang mungkin menyinggung atau nggak sesuai. Karena saya sebenarnya hidup di 2 dunia. Secara umur, saya ini dibilang OMK enggak, ya kan? Tapi secara OTK saya nggak mau. OTK apa, orang tua Katolik. Saya hidup di tengah-tengah dunia umurnya. Dunianya orang muda dan dunianya OTK. Jadi saya minta maaf kalau nanti ada bahasa saya, ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Itu murni lidah saya kepleset. Karena saya ngelihat rasanya ini kayak teman-teman muda semua gitu bawaannya. Padahal sih enggak. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya mulai masuk ke dalam slide-nya, saya mau tanya, kalau Bapak Ibu dengar kata persekutuan doa, ikut pede nggak sih Bapak Ibu? Ya ikut. Iya, kalau nggak ada di sini, benar nggak ya? Kalau dengar kata persekutuan doa, apa yang ada di benak Bapak Ibu yang terlintas secara spontan? Ini dikesampingkan sesuatu hal yang sifatnya teknis ya, tetapi yang kemudian mungkin itu jadi satu permenungan pribadi Bapak Ibu tersendiri tentang persekutuan doa. Apa kira-kira yang terlintas secara spontan yang ada di dalam benak Bapak Ibu kalau dengar kata persekutuan doa? Tempat apa itu? Apaan itu? Ada yang mau jawab? Oh, dijawab banget. Ibu teriak aja Bu, bisa?
memuji dan memuliakan Tuhan. Ada lagi, kalau dengar dengan secara spontan tentang persekutuan doa. Doa rosarinya tadi Bapak Ibu. Sekarang pada diam menunduk berdoa. Eksklusif. Apa Bu? Persekutuannya yang eksklusif. Persekutuan yang eksklusif. Waduh. Langsung kaget semua. Oke, terima kasih. Ada lagi? Apa itu persekutuan doa? Iya. Satu orang bangun berdiri ngomong. Kalau ini 300 orang, saya nggak bisa lihat semuanya. Apa Bapak Ibu? Silakan. Kelompok doa. Kegiatannya bersifat rohani. Ibu yang tadi yang berdiri. Ya. Kelompok doa bersama yang dalam waktu tertentu sudah ditentukan, begitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti punya secara spontan hal-hal yang terlintas tentang persekutuan doa. Berapa banyak di tempat ini yang ikut PD udah lebih dari 10 tahun? Angkat tangan. 20 tahun. Dari sejak persekutuan doa ada. 30 tahun. Oh iya. Begitulah persekutuan doa. Walaupun dengan bentuk yang beraneka ragam di tiap BPK atau persekutuan doa, tetapi dalam tanda kutip, ya kita semua tahu lah, itulah persekutuan doa kalau dikatakan secara teknis, secara hal-hal yang dibicarakan tadi. Tetapi kita mau lihat firman Tuhan. Aduh, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Saya bikinnya supaya kelasnya itu cuma 30 orang, saya pikir makanya 300. Bapak Ibu punya handphone, ada Alkitabnya. Oke, kita buka Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kisah Rasul 2, Bapak Ibu panitia, saya ada timer gak ya 1 jam dari sejak saya bicara tadi? Oke, thank you. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Ketemu Bapak Ibu? Oke, kita baca yang ganjil dibaca oleh bapak-bapak, yang genap dibaca oleh ibu-ibu. Kita mulai dengan bapak-bapak terlebih dahulu. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ibu-ibu silakan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara berdiri dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, baca bersama-sama. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, pastor, saya ngeri kalau ada pastor pakai di depan lagi pastornya. Pastor, suster, dan Bapak Ibu sekalian, bacaan ini adalah bacaan yang sering kali kita baca. Kita sudah tahu. Ini cerita tentang apa Bapak Ibu? Ini cerita tentang siapa? Ini kisahnya para
Rasul, kisah para rasul ya kan. Ini adalah kisahnya para rasul, ceritanya para rasul yang Tuhan Yesus sudah tidak hidup di dunia bersama dengan mereka. Betul ya? Ini cerita tentang kisah para rasul kan cerita tentang Yesusnya sudah naik ke surga. Para rasul ini sudah hidup tanpa Yesus ada di dunia secara fisik. Mereka mulai berdinamika. Mereka mulai hidup dengan caranya. Dan dalam tanda kutip ini dikatakan apa? Cara hidup jemaat perdana. Ini adalah bagaimana menceritakan bahwa sebuah persekutuan. Tadi benar ya dibilang kata persekutuan. Ini sebuah komunitas Kristiani yang kemudian hidup dengan caranya. Tulus hati, bergembira, saling memberi, saling berbagi. Dan Tuhan senang gak dengan seperti ini? Senang. Mereka disukai banyak orang dan ada perkenanan Tuhan di sana. Tuhan menambah jumlah mereka. Gereja kita adalah gereja Katolik yang besar. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu, saya minta maaf karena saya akan pakai point of view atau sudut pandang karena saya lahir dan besar di Jakarta. Saya mungkin akan pakai sudut pandang yang kemudian saya lihat dari sejak saya lahir dan dibesarkan. Kalau di dalam sudut pandang saya sebagai orang Jakarta, orang yang hidup di kota, gereja Katolik itu gereja Katolik yang besar bangunan. Saya rasa begitu juga di daerah yang lain. Betul ya Bapak Ibu ya? Pasti kita diatur dalam paroki-paroki demikian. Kita punya umat. Kalau di saya, paroki saya sendiri, saya tinggal di paroki Trinitas Cengkareng. Berarti dekat Jakarta, dekat mana tuh? Dekat bandara, iya namanya kan. Ada bandara Cengkareng kan. Nah, saya tinggal di paroki itu, Cengkareng. Kami punya umat total itu sekitar 9.000, 10.000. Cukup besar memang, walaupun mungkin di daerah lain ada yang lebih besar dari itu. Cukup besar. Bapak Ibu bayangkan, setiap minggu berkumpul ke gereja gak Bapak Ibu? Gereja lah ya, gitu ya. Ada rombong. Berkumpul ke gereja. Maaf, saya naik kendaraan, kadang-kadang naik motor, kadang-kadang naik mobil gitu ya. Bapak Ibu bayangkan ya, saya sudut pandangnya Jakarta ya. Itu kadang-kadang parkiran penuh sampai keluar gereja. Bapak Ibu bisa bayangkan? Miknya goyang-goyang ya suaranya. Ya maaf. Oke. Lebih enak? Ya, lebih enak ya. Jadi parkirannya penuh, desek-desekan kadang. Lalu kemudian ya puji Tuhan yang masih ramai gereja. Betul ya Bapak Ibu ya? Lalu saya duduk di kursi. Kadang-kadang, udah pasti bukan kadang-kadang, sering kali saya itu gak kenal dengan mereka yang duduk di depan saya, di kiri dan kanan saya. Apakah Bapak Ibu sering kali kenal? Enggak kenal ya. Kalau Bapak Ibu kenal, seringkali kemungkinan gereja itu adalah paroki yang memang rata-rata satu desa itu adalah datang ke gereja. Bisa jadi kenal. Tapi makanya saya bilang saya pakai sudut pandang Jakarta. Saya karena tinggal dan besar di Jakarta. Saya nggak mungkin kenal. Lalu kapan kemudian setiap kali saya bisa ngobrol, berinteraksi dengan mereka yang satu iman dengan saya, seperti cerita kisah para rasul itu? Atau kapan saya berinteraksi ketika saya ada di dalam Ekaristi dengan mereka yang duduk di kiri, kanan, dan depan belakang? Kapan Bapak Ibu? Oh ya benar ini, pada saat salam damai, salaman begitu ya, senyum, betul kan? Akhirnya mungkin tadinya pas lagi duduk dan nyampe di gereja kita nggak senyum, tapi pas lagi salam damai mungkin kita senyum nih kali ini nih, ke kiri, ke kanan, ke depan, kasih salam, betul ya? Lalu kemudian setelah itu duduk lagi, berdoa lagi, kita nggak ngobrol, kita nggak berinteraksi lagi dengan mereka. Terus kapan kira-kira berikutnya kita interaksi lagi sama mereka? Kapan?
Bapak Ibu? Kalau di Jakarta nih ya, pas lagi berantem di parkiran mau keluar mobil. Baru ngobrol lagi, enggak ya, ini bercanda belakangnya. Tetapi itulah kenyataannya. Padahal dikatakan di sini bertekun dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ini memang kita ketika ke gereja maksudnya mau ekaristi, betul ya? Kita memang nggak mau ngobrol, kita nggak mau ini. Tetapi kan gereja itu juga punya pengen kita juga berinteraksi dalam komunitas Kristiani. Maka selain ekaristi, gereja Katolik dengan kekayaan rohaninya punya banyak acara-acara kategorial lainnya. Dan kalau begini, malam ini saya mau ngomong konteksnya apa? Persekutuan doa. Mungkin hal yang berbeda akan terjadi ketika Bapak Ibu datang ke persekutuan doa. Memang ekaristi adalah puncak hidup iman kita sebagai orang Katolik. Tetapi kita juga dihimbau untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Kehidupan lingkungan kita, wilayah, ataupun kategorial yang kemudian sekarang sedang kita bicarakan, yaitu persekutuan doa. Maka ketika kalau Bapak Ibu datang ke persekutuan doa, mungkin akan sedikit lebih berbeda. Di depan, misalnya ini adalah tempat persekutuan doanya. Di depan udah ada orang nggak yang nyambut? Ada. Siapa mereka? Mereka adalah aser yang kasih salam, salve, shalom. Ditanya nggak kabarnya apa? Apa kabar? Gitu kan? Lalu diantar ke tempat duduk. Kalau datang sendiri ditemenin kadang. Itukah yang terjadi di dalam persekutuan doa kita? Ya. Maka suasana itulah yang kita inginkan. Sehingga semangat gereja perdana juga masih tetap ada di dalam dunia yang sekarang ini. Saya masih ingat ketika untuk pertama kalinya saya datang ke persekutuan doa. 20 tahun yang lalu saya ikut persekutuan doa itu tahun 2004. Saya masuk ke persekutuan doanya mahasiswa. Saya kenalan dengan persekutuan doa, saya kenalan dengan PKK waktu saya masih kuliah. Jadi saya ikut, saya terlibat aktif, lalu berteman, berkomunitas di sana. Sampai akhirnya ada satu acara di KJ, waktu itu adalah cerita acara KRK. Ya Bapak Ibu pasti ada di BPK masing-masing KRK. Tapi kami kan mahasiswa datang KRK itu biasanya bareng-bareng. Lalu pulang itu malam apa? Udah malam tentunya ya biasanya ya. Jam 11 malam. Dan tidak ada kendaraan, saya nggak punya mobil hari itu dan nggak punya motor. Dan kendaraan umum itu sudah tutup rata-rata setengah 12. Maka saya itu diajakin nginep di kos teman saya. Kosnya ketua koordinator persekutuan doa saya, tentu aja lelaki ya Bapak Ibu ya. Jangan bayangkan yang enggak. Saya hadir ke kos itu. Hari itu saya baru ikut SADR. Baru bergaul dengan mereka. Baru kemudian dalam tanda kutip bertobat, katanya saya nggak percaya Tuhan. Saya bilang kalau Tuhan ada suruh turun ke bawah ngomong sama saya itu dulu. Tapi setelah ikut SADR, setelah itu kan tiba-tiba punya iman yang bertumbuh dan berkobar-kobar. Saya ikut segala macamnya. Tapi namanya manusia seringkali yang namanya kehidupan spiritual nggak semudah itu dan secepat itu untuk terus bertumbuh. Maka ini saya cerita dalam masa-masa 20 tahun yang lalu. Tentu saya masih jauh lebih baru dari hari ini. Waktu sampai ke kos itu, dia bilang sama saya, Chris, ingat ya, saya sebagai background cerita, saya kuliah di kampus swasta. Kalau di Jakarta ada yang namanya Universitas Tarumanagara. Untar itu bukan kampus, itu menengah lah ya, minimal menengah. Tetap dan biasanya mahasiswa-mahasiswinya juga menengah. Tetapi waktu saya sampai ke kos teman saya, ke koordinator persekutuan doa saya,
rupanya dia bukan seorang yang dalam keadaan ekonomi itu yang cukup baik. Dia pas-pasan secara ekonomi dengan segala upaya dia untuk kuliah di sana. Nah, saya baru tahu hari itu ketika saya lihat kamar kosnya. Kamar kos anak Untar rata-rata itu baik, bahkan ada yang namanya laundry aja, ada laundrynya, dicuciin gitu. Tapi dia, koordinator PD saya, itu rupanya nyuci sendiri. Jadi dia bilang, waktu saya masuk ke kos itu, Chris, ini kamar gua, dia bilang begitu, ini kamar saya, silakan masuk. Tahu nggak ubin lantainya itu nggak ada ubin ya Bapak Ibu. Itu hanya semen aja begitu. Lalu karpet vinil yang gulungan, tahu ya Bapak Ibu ya? Ya itu begitu. Lalu tidak ada ranjangnya. Jadi ranjangnya itu hanya kain ditebelin begitu. Itulah tempat dia tidur rupanya. Saya pikir buat anak Untar ini kok begini gitu. Lalu dia nyuci. Dia bilang saya mau nyuci dulu. Jadi dia tiap malam rupanya saya tahu dia nyuci baju. Lalu dia bilang begini, Chris, ranjangnya nggak ada kan? Dan itu yang terbaik itu dikasih ke saya. Chris, itu nanti kamu tidur di situ. Wah, saya kaget sih. Dengan segala kesederhanaannya, dengan segala keterbatasannya, saya dikasih tempat yang lebih baik dari dia. Mungkin dia menghargai saya sebagai tamu. Lalu, Chris, silakan doa dulu, nanti lu tidur di sana. Gua mau nyuci baju dulu. Tapi saya bilang ya, saya masih baru ikut Tuhan. Saya kadang-kadang suka malas berdoa Bapak Ibu. Lalu saya pikir-pikir, perasaan tadi di KRK udah doa deh. Ya udahlah, gak usah doa. Tuhan capek nih Tuhan. Tadi kayaknya udah doa Tuhan di KRK. Malam ini gak usah doa dulu Tuhan ya. Salamnya buat Bunda Maria. Bukan salam Maria, kalau salam Maria kan salam Maria penuh rahmat begitu ya. Saya bilang salam buat Bunda Maria, udah selesai. Stop, amin. Lalu saya tidur. Ternyata dia selesai nyuci, dia ketok. Chris, lu pasti belum doa, dia bilang begitu. Bangun. Dia bangunin saya. Dia ajak saya doa malam. Iya, doa malam tuh, waduh nih orang lama juga doa malamnya, 10 menit gak selesai, gak amin gitu ya. Terus dia begitu dia ngomong amin, saya pikir selesai kan? Dikasih rosario ke saya. Jadi habis doa malam, dia paksa saya rosario bersama. Kan rosario kalau ngomongnya cepat itu 12 menit selesai. Tapi dia kita yang 20 menit gitu. Jadi 20 menit kemudian dia berdoa bersama sama saya rosario. Waktu dia ngomong amin, saya pikir selesai dong. Dia kasih kertas ukuran A4, dia bukain ke saya. Ini belum selesai nih. Sekarang kita akan doakan orang-orang yang namanya tertulis di kertas ini. Bapak Ibu tahu itu kertas isinya namanya siapa aja? Itu adalah seluruh orang anggota persekutuan doa kami. Yang satu orang itu dia bisa doain 2 menit lebih Bapak Ibu. Bayangin kalau ada 30 orang di sana. Jadi 1 jam lagi. Tapi mungkin saya kadang-kadang waktu itu mungkin kadang-kadang wah ngantuk ya. Tapi tiba-tiba mata saya langsung melek, hati saya langsung tercerahkan. Saya ngerti hari malam ini Bapak Ibu. Ada 1 orang, dia bukan keluarga saya, betul ya? Dia baru kenal sama saya loh. Dia koordinator persekutuan doa saya doang kasarnya. Tetapi yang tidak pernah lupa mendoakan saya. Saya baru ngerti. Kalau Bapak Ibu tanya sama saya, apa itu persekutuan doa? Dan bagaimana saya mengenal persekutuan doa? Inilah persekutuan doa yang saya ngerti. Yang sampai 20 tahun kemudian saya masih bisa cerita seperti ini. Apakah persekutuan Bapak Ibu bukan hanya memikirkan soal teknis belakang, siapa worship leadernya, siapa pewartanya, apalagi apa konsumsinya, betul ya? Masalah lemper sama lontong aja berantem. Enggak, hari ini harus lemper, enggak, hari ini harus lontong. Ya kan? Itu enggak esensial.
Tetapi persekutuan doa yang esensi apa? Anggota-anggota yang tergabung di dalam. Next. Bapak Paus mengatakan begini, Bapak Paus Fransiskus yang almarhum, dalam ziarah jubileum yang diselenggarakan Karis April 2025 ini mengatakan begini. Kelihatan? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Roh Kudus yang menjadi fokus khusus komunitas karismatik Katolik adalah sumber persekutuan, keharmonisan, dan persaudaraan. Next. Ini versi komplitnya. Next Pak. Ayo. Tapi nggak gitu kelihatan ya. Panjang ya. Tapi saya mau mengatakan begini, bahwa Roh Kudus adalah apa? Sumber apa? Persekutuan, keharmonisan, dan persaudaraan. Bapak Paus mengimbau di acara 2025 April 2025 itu bahwa kita sebagai orang-orang yang berada di dalam PKK harus menjadikan tempat-tempat persekutuan doa kita. BPK kita adalah tempat yang persekutuan dan harmonis dan bersaudara. Bukan tempat apa? Pernikahan ya Bapak Ibu ya. Bukan tempat justru sumber pemecah belah. Tetapi di tempat-tempat inilah ketika kita semua diinspirasi oleh Roh Kudus, tempat-tempat ini justru kita makin punya keharmonisan. Next Pak. Saya di Keuskupan Agung Jakarta, sejak kepengurusan yang baru ini oleh Bapak Ferdi, sahabat saya, dia juga akan mendengungkan ini. Kita akan mau fokus bahwa persekutuan doa itu adalah, baca bersama-sama 1, 2, 3 apa? Komunitas kasih karunia. Persekutuan doa adalah komunitas tempat yang harus menerima Anda, siapapun Anda, bagaimanapun latar belakang Anda. Dan komunitas, namanya komunitas harus ada apa di sana? Kasih yang meraja. Dan kalau kasih itu begitu nyata di tempat itu, maka secara otomatis tentu ada perkenanan Tuhan. Tentu Tuhan akan menambah jumlah tiap-tiap hari. Kasih karunia pasti juga akan melengkapi. Persekutuan doa kita juga akan diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Dan apalagi rupanya ini adalah yang sejalan dikatakan oleh Paus Fransiskus. Karena gini, kita semua sadar dunia ini adalah dunia yang sulit. Dunia yang kita pijak ini bukan dunia yang senantiasa baik-baik aja. Ini adalah dunia yang penuh tantangan hari-hari ini. Dunia yang penuh godaan. Kalau tadi saya bilang soal persekutuan doa kampus, yang kalau dulu kami bikin seminar hidup dalam Roh Kudus, retret hidup dalam Roh Kudus, itu kami harus tolak-tolakin 20 tahun yang lalu. Maaf ya, tempatnya apa? Penuh. Kami nggak bisa tampung lagi. Bagaimana yang sekarang? Di Jakarta itu sulit. Kalau masih persekutuan doa kampus kami, itu kalau bikin retret hidup dalam Roh Kudus, pesertanya makin sedikit. Di tempat lain, di PD-PD BPK Anda gimana Bapak Ibu? Sama? Menurun ya Bapak Ibu? Saya kurang ngerti, tetapi yang saya mengerti, kalau di Jakarta makin turun. Distorsinya makin banyak, godaannya makin tinggi untuk tidak punya hidup spiritualitas yang baik. Saya pikir iya ya, saya kerja gitu ya di kantor. Itu ada satu anak buah saya, belum lulus kuliah. Dia di semester yang terakhir, tapi kemudian masih tinggal skripsi aja gitu. Masih tinggal skripsi, jadi dia kerja sambil bikin skripsi kuliah lah gitu, yang terakhir. Saya tanya sama dia karena suatu hari
dia itu bawa mobil BMW ke kantor. Karena saya lihat bos-bos saya nggak bawa mobil BMW itu. Saya tanya, kamu sebenarnya kenapa kerja? Kelihatannya kamu punya cukup ekonomi yang cukup baik. Saya bilang gitu. Kenapa kamu harus kuliah sambil kerja? Dia bilang, Pak, teman-teman saya belum lulus kuliah semua, tapi sambil kerja, Pak. Pacar saya juga belum lulus kuliah, tapi kerja, Pak. Jadi anak ini rupanya dia bilang ya, bahwa dalam pergaulan dia semuanya bercepat-cepat, semuanya untuk punya karir yang setinggi-tingginya. Bahkan dia dengan mulut sekali kerja. Salah gak Bapak Ibu? Enggak ya? Enggak ya? Enggak salah ya? Hal ini netral sebenarnya dan baik mungkin adanya. Tapi yang menjadi salah, kalau segala sesuatunya hanya dikejar untuk ini dalam hidup kita. Kalau sampai, bahkan kalau sekarang fenomenanya saya lihat, kenapa orang muda udah gak datang lagi ke gereja sedikit, gak datang lagi ke acara-acara seperti inilah mungkin. Karena rupanya dunia ini punya distorsi yang lain, distorsi yang makin gangguan yang makin tinggi, sehingga banyak orang itu tidak punya hidup spiritual. Bahkan keluarga saya sendiri, saya punya adik ini udah lama kagak gereja. Saya paksa dia, saya ajak dia, sampai saya paksa pun gak mau. Karena dia bilang, udah gak penting kok, dia bilang begitu. Gak penting untuk ke gereja, apalagi berdoa. Dia mengatakan demikian. Maka dunia ini makin lama makin sulit. Orang akan punya hidup spiritual yang makin lama makin menurun. Suatu hari KAC kasih tugas ke saya, bikin modul bagaimana orang awam kayak kita punya hidup spiritualitas yang baik dan mampu menghadapi godaan dan tantangan, khususnya melawan dosa di dalam kehidupan kita. Saya bingung kan? Lalu saya tanyanya sama siapa Bapak Ibu waktu saya bingung itu. Saya datang ke pastor, 1-2 pastor saya temui. Saya datang ke susteran, saya tanya sama suster, saya tanya sama mereka beliau-beliau ini, bagaimana kalian yang ada di dalam biara, yang ada di dalam seminari, mampu punya hidup spiritual yang lebih baik senantiasa dari hari ke hari. Jawabannya rata-rata bilang apa? Chris, kami punya hidup yang terjadwal. Benar ya? Saya pernah live in di seminari, saya pikir saya jadi pastor. Ternyata enggak, saya nikah. Iya, saya pernah live in di Dominikan Surabaya. Saya pikir saya mau jadi pastor Dominikan. Ya, habis itu saya bilang sama formator saya, enggak, formator. Akhirnya setelah sekian lama saya bilang enggak, I'm getting married ya Father ya, saya bilang gitu ya. Lalu saya pulang ke Jakarta dan saya menikah. Ya, Chris, kami punya hidup yang terjadwal. Ya, saya mengerti karena ketika mereka bilang begitu, karena saya pernah live di sana. Saya, dia bilang gitu ya, pastor itu bilang, saya kalau jadi formator itu apa ya istilahnya? Apa ya ngomongnya ya? Pembimbing para frater itu ya, calon-calon pastor itu ya. Kalau saya jadi formator, saya dari hari ke hari dalam waktu yang senantiasa terlihat, mampu dapat melihat anak-anak didik saya. Bangun pagi udah kelihatan tuh yang gak misa siapa tuh pagi-pagi, ya kan? Kadang-kadang kan frater tuh harus misa semua kan? Terus saya ngeliat tuh yang gak belajar siapa, karena ada ruangan belajar kan? Makan aja terjadwal. Sampai kemudian kalau nilainya jelek langsung kelihatan dipanggil, betul gak? Atau bahkan sampai malam pun ada ibadah kompletarium. Mereka, para pastor kita, para seminaris kita, para suster kita, itu dididik dan dikondisikan
dalam pintu-pintu biara yang tertutup sebenarnya kan. Kasarnya setengahnya ada di seakan-akan udah beda dunia kan ketika kita melangkah ke biara kan. Bahkan ada biara-biara yang sangat ketat. Karena mereka mengkondisikan supaya apa? Supaya setiap orang yang ada di sana ditempa dan punya penempaan yang baik. Ngomong itu lanjutkan ke saya ngomongnya. Maka Chris, kalau kamu tanya orang awam punya hidup spiritual yang lebih baik, lebih sulit tentunya. Karena dalam tanda kutip kita semua berada di dunia yang lebih bebas di luar. Nggak ada yang lihat kita kan, mau doa kayak mau nggak doa, bener nggak? Nggak ada yang lihat kita kan, nggak baca kitab suci tiap hari kan? Nggak ada yang atur kan? Iya, nggak ada. Kita punya godaan yang lebih besar gak? Untuk bisa jatuh ke dalam dosa di dunia ini? Pasti. Tentu ini akan menjadi yang lebih sulit. Tetapi untuk itulah PKK itu hadir. Diinspirasi dari Roh Kudus. Dan gerakan PKK ini gerakan awam kan? Supaya kalau sahabat saya mengatakan, Ferdi mengatakan ini adalah ongoing formasinya orang awam. Dan Pak Budi mengatakan dengan bahasa formasio, retret berjenjang, supaya orang-orang yang ada di dalam PKK mengalami ongoing formasi untuk punya hidup spiritual. Dari seminar hidup dalam Roh Kudus, betul ya? Pertumbuhan, BCM sekarang namanya DKK, RPLB itu apa? Retret penyembuhan luka batin dan sampai ke atas yang berjenjang. Sehingga PKK, persekutuan doa juga harus jadi tempat di mana Anda dan saya bukan sekadar bertumbuh dalam kasih, tetapi diperlengkapi juga untuk menghadapi dunia yang seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum ada ya? PKK berharap kita mampu hidup di dalam dunia yang berat dan sulit ini dalam tetap memuliakan Kristus. Retret-retret ini disediakan kepada kita untuk terus-menerus menempa hidup spiritual kita, bukan sekedar untuk laporan yang lebih baik kepada BPK, Bapak Ibu, bukan sekedar administrasi, tetapi ini untuk hidup spiritual Anda dan saya, yang tentu harus senantiasa relevan dengan kehidupan dan pergumulan hidup kita. Tadi saya ngomong kan, soal kehidupan yang dunia yang berat. Bapak Ibu ada yang pelayanan di persekutuan doanya atau BPK-nya di sini? Angkat tangan. Pelayanan, tim pelayanannya? Ada? Tim PD? Oh, oke. Jadi tim PD enak gak Bapak Ibu? Nikmati, Sukacita gak? Sukacita. Tapi kadang-kadang berat gak Bapak Ibu? Karena rupanya hidup kita kan juga bukan urusan persekutuan doa dan pelayanan ya, benar gak? Kita punya rumah tangga yang diurusin. Bapak Ibu punya suami atau istri yang diurusin. Anak-anak yang harus dididik. Pekerjaan yang juga masih diperjuangkan. Betul ya Bapak Ibu? Iya. Tetapi kemudian kalau ikut PD, nambah waktu lagi gak? Iya. Sukacita, tapi lemes kadang-kadang. Saya suatu hari ada adik rohani saya nanya begini sama saya. Dia bilang gini, Kak, kok gitu ya. Kadang-kadang gua capek kok. Ini sorry ya pakai bahasa Jakarta ya. Karena ini apa adanya. Kok kadang-kadang gua capek kok ikut PD. Hari ini rapat PD.
lusa latihan pujian, Sabtu ntar persekutuan doanya. Dan anak muda ini, anak muda yang sedang meniti karirnya, sedang bekerja di awal-awal kehidupan pekerjaan dan karirnya. Kadang-kadang dia bilang gitu, gua iri kok sama mereka yang gak ikut serta dalam hal-hal ini. Mereka kuliah, mereka kerja, malamnya ngaso-ngaso, makan malam, nongkrong-nongkrong, terus pulang. Katanya, gua lari-lari ke PD, latihan pujian, ngerjain banyak hal di PD, rapat sampai malam. Orang-orang PD-nya dia kebetulan hari Sabtu. Orang-orang hari Sabtu weekend nyantai-nyantai. Kita ikut konvenas ya, ya kan? Ntar pulang capek, Senin harus kerja lagi. Betul ya Bapak Ibu ya? Dia bilang begini sama saya waktu itu, Kak, dia bilang, kalau bisa ya, aduh, kayaknya gua nggak mau jalanin lagi deh, dia bilang. Terus saya tanya lagi sama dia, bro, kalau lu mau milih, kalau Tuhan kasih kesempatan lu pilih hidup lu lagi, lu pilih yang mana? Akankah lu pilih yang begini gak? Terus dia pikir-pikir lagi. Dia pikir-pikir. Ini pertanyaan ini mungkin sama kepada Bapak Ibu semua juga. Saya juga berpikir ya, kalau Tuhan kasih kesempatan yang kedua kepada saya, apakah saya pilih ini juga? Dan dalam hati kecil saya bilang apa? Iya. Kita mungkin capek, kita mungkin waktunya berkurang, tapi tetap ada sukacita. Terlihat PKK, tim-tim PD dengan segala usaha, susah payah menjalankan seminar-seminar ini loh. Tetapi kita berpikir kadang-kadang gak ada hasilnya. Tenang Bapak Ibu, ada impact-nya yang mungkin hari ini gak terlihat di persekutuan doa Anda. Tapi ada berapa banyak orang yang ikut acara itu yang Bapak Ibu lakukan, dan itu berdampak dalam hidup. 2 tahun yang lalu saya persekutuan doa, saya bikin SADR. Ya bikin SADR begitu ya, dari dulu sampai sekarang kan begitu ya Bapak Ibu, betul ya? Terus saya jadi ketua kelompok dalam salah satu kelompok 2-3 tahun yang lalu. Terus di dalam kelompok saya itu ada orang yang seumuran saya, hampir 40 tahun. Saya 39 tahun, hampir 40 tahun. Lalu dia bilang, selesai SADR dia bilang begini pas lagi kelompok, terima kasih ya Bro Chris, saya merasa terberkati. Terus dia hadir gak persekutuan doa kami? Bulan depannya hadir. Lalu dia ikut komsel di tempat kami. Dilanjutin abis SADR kami biasa bikin komsel gitu, dan dia ikut komsel. Di komsel dia cerita, karena di komsel itu kan kadang-kadang ada hal-hal yang dilakukan dalam dinamika kami. Kami mewajibkan dan mendorong mereka untuk baca firman dan baca kitab suci sesuai kalender liturgi tiap hari, lalu kemudian men-sharingkan di dalam grup WA kami. Setiap pribadi harus melakukan itu kalau yang ikut komsel di persekutuan doa kami. Sampai akhirnya dalam satu pertemuan dia bilang begini sama saya, bro, ini orang baru ya. Ini orang baru yang baru ikut SADR dan ikut PD di tempat kami 2-3 tahun yang lalu. Dia bilang begini, bro, kalau lu merasa apa yang lu lakuin, dia out of nowhere dia ngomong begini, kalau lu merasa apa yang lu lakuin ini gak ada hasilnya bro, gua ini orang yang gak tahu kalau di gereja Katolik itu ada kalender liturgi yang satu gereja tuh bacaannya sama. Bayangin orang Katolik ada yang masih belum tahu Bapak Ibu. Saya kaget sih, pernah backgroundnya dia itu dia lama tinggal di luar negeri dan jadi orang ateis. Sampai sewaktu-waktu rupanya dia balik ke Indonesia for good untuk selama-lamanya, dan dia kemudian ikut SADR di tempat kita.
rupanya masih ada impact buat orang-orang yang kita layani di dalam persekutuan doa kita. Maka retret berjenjang ini atau formasio retret berjenjang ini adalah media bagaimana setiap anggota persekutuan doa kita mampu juga mengalami pertumbuhan spiritual. Next. Ini mungkin agak kecil, tapi saya mau cerita begini sebenarnya. Ini seperti tadi retret berjenjang tadi, cuman kemudian waktu itu saya presentasikan kepada BPK Keuskupan Agung Jakarta bahwa akhirnya kita harus bertanggung jawab. Persekutuan doa dan BPK itu harus bertanggung jawab kepada mereka yang hadir di dalam persekutuan doa. Kami sebutnya funneling. Funneling itu semacam sistematika sehingga setiap pribadi dan setiap anggota yang hadir di dalam persekutuan doa, dia itu sudah tahu persis kemana arahnya. Organisasi ini mampu membawa mereka dalam pertumbuhan. Kadang-kadang orang itu tahun ini ikut SADR, tapi baru 5 tahun kemudian ada BCM, betul nggak Bapak Ibu? Padahal ini berjenjang, dan kalau bisa dari ujung kiri sampai BCM itu dilaksanakan paling sedikit waktunya dalam kurun waktu 2 tahun ajaran kami di Keuskupan Agung Jakarta. Sehingga mereka senantiasa di-maintain. Nanti ini akan diberikan katanya pada panitia sehingga bisa diserahkan bahasa ini ke para peserta. Maka PKK berharap retret berjenjang ini juga mampu senantiasa dilakukan terus-menerus dan punya impact kepada mereka yang kemudian menjadi anggota di dalam PKK. Maka dalam sisa waktu ini teknis itu memang, tetapi kami mau membuka sesi tanya jawab. Yang jawab tanya siapa? Kita semua yang ada di ruangan ini. Dan yang jawab siapa? Kita semua yang ada di ruangan ini. Untuk apa? Untuk melihat ke dalam di dalam persekutuan doa persekutuan, apakah ada yang kemudian dalam hal ini ingin ditanyakan, ingin didiskusikan. Di dalam sesi tanya jawab ini saya buka, apakah ada? Gak ada ya kalau disuruh tanya jawab ya. Di back aja Pak, jadi yang itu aja biar kelihatan ya. Termasuk kursus evangelisasi pribadi ya bagian dari formasi retret berjenjang itu. Apakah ada tanya jawab? Nggak ada ya, makanya Anda semua kelas umum ya ikuti ya. Ini yang tidak tahu mau kemana itu nggak yuk bercanda. Iya silakan, apakah ada mic? Belum saya. Oh iya. Iya Bu. Cek. Saya dari Keuskupan Purwokerto mau menanyakan, di tempat kami kan ada camp ya. Iya. Lalu di dalam camp itu kan ada pengajaran retret kawal yang sama saja dengan SHDR. Iya. Nah itu bagaimana? Karena kan langsung naik ke atas retret jenjangnya gitu. Oke. Berjenjang. Di sini ada guru cap nggak? Pertanyaan saya. Ada guru sep? Nggak ada juga ya? Romo? Oh ya, sama saya doang berarti berdua kita kok. Apakah Romo mau membantu menjawab? Nggak, dilempar. Apakah ada guru sep yang lain selain saya dan Romo Adi? Ini jawab pura-pura ya Bapak Ibu, ntar saya cek dulu Bapak Ibu. Oke, memang di depan di sep mereka yang berarti Bu ini sep ya, bukan cap. Di dalam cap ya. Sorry, di BPK Purwokerto apakah ada sep juga? Ada juga ya. Berarti sep dan cap di depannya setelah baru jadi peserta, maka mereka kemudian mendaftar lalu ada retret awal. Apakah sesinya dari 1 sampai 7 Bu SHDR-nya? Ya, sampai sesi 5 ya, berarti memang kadang-kadang begini.
Retret itu untuk membantu sehingga mereka yang menjadi peserta tetap bertahan. Kami ingin mereka juga merasakan cinta Tuhan sehingga mereka mampu bertahan dalam runtutan dinamika cap yang begitu panjangnya. Tapi kalau pertanyaannya kenapa capnya di atas gitu ya? Jadi seakan-akan apakah dilampaui atau dilewati seperti itu, betul ya? Memang ini dibikin berjenjang seperti ini, tetapi bukan berarti ini adalah harga mati. Jadi saya dan Pak Budi juga berdiskusi soal ini. Memang ini dibikin berjenjang begini, tetapi bukan berarti orang itu harus ikut dari bawah satu-satu secara runtut gitu, sampai kemudian baru dia boleh ikut SEP setelah dia sudah melewati tangga-tangga ini. Enggak. Jawabannya enggak. Memang kalau dilihat begini, ini Pak Budi membantu mendefinisikan bahwa pertumbuhan dan SADR itu tahap yang pertama kira-kira. Bagaimana orang Katolik yang biasa. Lalu kemudian ini adalah tahap pematangan. Dan ini mulai diajarkan tema-tema sebagai seorang pemimpin. Dan baru ini dikatakan pewartaan keluar. Tapi bukan berarti kita jadi orang Katolik semua nggak bisa kan mengatakan bahwa menjadi seorang evangelizer, menjadi pewarta kabar baik dimanapun dan bagaimanapun kita dengan segala role yang kita lakukan di dunia ini gitu. Jadi nggak apa-apa kalau akhirnya begini. Maka kalau di Keuskupan Agung Jakarta saya berusaha mempermudahnya dengan begini. Jadi kalau ini funnelingnya begini jadi kira-kira. Ini SADR. Lalu dia ikut persekutuan doa atau dia ikut persekutuan doa dulu baru kemudian ikut SADR. Lalu sepanjang dia ikut PD silahkan mengikuti dinamika retret berjenjang begitu. Tetapi kalau dia mau jadi tim PD silahkan mengikuti kaderisasi yang kemudian dibuatkan juga modul kaderisasi. Ini yang hijau ini modul kaderisasinya tim PD. Seperti itu. Tetapi kalau dia nggak ada kan orang-orang yang memang nggak jadi tim PD gitu, dia pengen datang umat dan kami juga harus fasilitasi umat yang memang hanya pengen jadi umat biasa yang nggak masuk ke dalam tim pelayanan. Jadi ya lakukan aja. Tetapi di tengah-tengah ini kami tahu mereka juga punya kebutuhan khusus mungkin seperti self image, penyembuhan luka batin dan segala macamnya, atau ikut CAP atau SEP itu ditaruh sono. Jadi retretnya memang berjenjang karena fungsinya ada tahapan-tahapan yang tadi saya sebutkan. Tetapi bukan berarti itu harus harga mati sehingga itu harus diikutin satu persatu dari bawah sampai atas. Kalau yang bawahnya belum ikut, nggak boleh ikut yang atas. Seperti itu. Ada lagi sesi tanya jawab ini? Iya Bu, silakan. Yang saya ingin tanyakan bahwa adalah tema kita kan hari ini ada PD sebagai media tumbuh para pembaharuan karismatik Katolik. Iya. Sehingga tadi saya simpulkan satu, persekutuan doa adalah komunitas kasih karunia. Pertanyaannya adalah bagaimana kita yang sudah menjadi anggota, mungkin di dalam ruangan ini semua sudah menjadi anggota bahkan sudah di atas 5 tahun. Nah, bagaimana kita yang sudah ada 5 tahun, 10 tahun, bahkan tadi Ibu Oma yang paling depan sudah hampir 30 tahun, kita bisa membawa orang, memperkenalkan orang pada PD ini dengan yang disebut tadi ini kasih karunia. Kasih karunia menurut Pak Christian itu bagaimana? Kita bisa menerjemahkan seperti apa sehingga orang tertarik ikut PD. Karena kan dalam gereja itu banyak tawaran kue-kue yang manis, legio, korongka, itu bagus semua bagus. PD juga bagus. Nah, bagaimana kita yang sudah menjadi anggota puluhan tahun, 5 tahun, 10 tahun ini, kita bisa memperkenalkan. Kita sebagai anggota yang sudah lama di dalam PD itu, kita bisa membawa orang untuk mengenal bahwa di persekutuan doa ini ada kasih karunia. Itu seperti apa implementasinya? Baik. Terima kasih. Tadi saya mengatakan bahwa persekutuan adalah tempat tumbuh kasih karunia dan tumbuh secara spiritualitas. Itu maksud yang kemudian sesi ini dikatakan.
Dan sesi ini juga menghimbau bahwa persekutuan doa masih tetap melaksanakan retret formasio berjenjang. Tetapi secara pribadi, kalau secara persekutuan doa tentu pelaksanaan persekutuan doa yang pertama. Bagaimana PD tadi saya bilang di depan, ada yang kasih shalom, lalu kemudian mengantar sampai ke duduk, lalu selesai PD biasanya bubaran nggak Bapak Ibu langsung pulang? Maka tim persekutuan doa dan semua anggotanya juga diharapkan mampu berinteraksi, saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi di tempat-tempat seperti ini. Itu secara praktis, secara persekutuan doa. Tetapi secara pribadi, setiap anggota persekutuan doa, kalau mau lebih khusus lagi, persekutuan doa juga harus punya metode yang disengaja, planning yang disengaja untuk supaya setiap anggota tersapa. Misalnya, ada persekutuan doa, saya bicara soal komsel misalnya. Apakah ada pelaksanaan komsel atau kombas di persekutuan doa Bapak Ibu? Maka tadi saya cerita ya, setelah SADR, teman saya itu ikut kelompok, kan kalau SADR ada kelompok ya, betul kan? Apakah kelompok itu berhenti setelah SADR? Rata-rata berhenti, betul nggak Bapak Ibu ya? Tetapi kami berharap kelompok itu juga terus berkelanjutan sehingga mereka bisa tetap stay di dalam persekutuan doa. Maka tadi saya pakai cerita bahwa orang itu kemudian lanjut ke dalam kelompok sel-sel yang ada di dalam persekutuan doa. Maka mungkin kasih karunia, kalau misalkan menurut bukunya Romo Soekarno yang diterjemahkan oleh Romo Soekarno, maksud saya buku Komunitas Perjanjian, maka struktur itu, kasih itu membutuhkan struktur, membutuhkan rencana dan pematangan, sehingga persekutuan doa dan BPK-BPK yang kita semua berarti ya, yang ada di tempat ini juga perlu menyusun rencana. Bagaimana, kalau saya bilang tadi di Jakarta itu funneling, sehingga orang yang hadir di dalam persekutuan doa mampu tersapa dan termaintain terus-menerus, dan dia juga mampu bertumbuh. Kira-kira seperti itu, Bu. Lewat komsel, lewat gerakan operasional persekutuan doa yang ada, lewat rencana-rencana kecil yang dilakukan di dalam PD itu sendiri. Misalnya yang ulang tahun, ya ini kan rencana kecil-kecil ya Bapak Ibu ya. Tersapa nggak? Dirayakan nggak kecil-kecilan di PD? Bapak Ibu besar-besaran ya rayainnya. Terus follow up yang udah lama nggak datang, ada listnya nggak kita punya? Kunjungan, rencana kunjungan kan harus dikunjungi kan? Nggak datang itu kenapa? Misalnya sakit dan atau kemudian saya